Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua saudara, dalam keadaan sehat ya, diberkati sama Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hidup sekali di dunia ini, tapi marilah kita mau hidup berkualitas Bapak Ibu ya. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu. Ada pepatah berkata, berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau berdoa. Sebelum apa yang kita kerjakan, landaskan Tuhan. Itu tadi saya katakan pertama, berpikir dahulu itu dari aspek horizontal. Tapi dari aspek vertikal, berdoa dulu. Minta pimpinan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3:17, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, kita melangkah tidak sendiri, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sempurna di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Jadikan berkat hidupku ini Tuhan. Pakai setiap kita. Apa yang kita kerjakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita membaca firman Tuhan pada malam hari sebelum kita berbaring tidur. Dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 16. Saya memberikan tema secara menyeluruh itu bicara tentang kualitas kita sebagai Tuhan. Sebagai jemaat, sebagai ibu yang sudah ditinggalkan suami atau janda. Jadi saya memberikan kesimpulan dengan tema jaga kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Supaya standar hidup kita standarnya firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Amin. Jadikan berkat, haleluya, hidupku ini, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadikan berkat hidupku, bintang, amin, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Jadikan berkat. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Hidup kita tidak menjadi benar di luar Yesus. Itu standarnya hanya manusia. Tapi kalau kita bersama Yesus, standar kita surga, standar kita sempurna bersama Yesus. Haleluya. Hidup kita jadi berkat Tuhan. Hidupku bintang, amin, haleluya. Jadikan berkat buat semua orang, amin, haleluya. Tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, haleluya, dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, amin, haleluya. Jadikan berkat
pakailah hidup ini, ya Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Pakailah hidupku ini, ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku malam ini. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Bentuklah hidupku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Roh Kudus, ajar kami untuk kami selalu ingat akan firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku, ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku, ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kami semua. Malam hari kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, tanggal 18 Februari hari ini tahun 2025. Kita berterima kasih, waktu berjalan terus Bapak Ibu ya. Tuhan sudah izinkan Bapak hidup sehat, bisa beraktivitas, apapun yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau datang kepada Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan, dilihat sama Tuhan dari sorga, supaya hidup kita punya standar firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan pada malam hari ini, jaga kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Kita harus pelihara, saudara. Ya, karena kita standar sorga, standar firman Tuhan, bukan standar dunia ini. Kalau standar dunia ini kacau balau, karena masing-masing punya standar, setiap pribadi. Tapi kalau standar kita dalam firman Tuhan satu, standar yang esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada dalam firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi yang sudah saya bacakan, Filipi pasal 2:15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda,
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Bintang posisinya di atas bukan di bawah. Anak Tuhan Kristen yang percaya kepada Tuhan, hidupnya standar firman Tuhan, standarnya di atas. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan bukan di bumi, bukan Tuhan ada di bawah bumi, Tuhan ada di atas surga, standar surga yang sempurna. Dia turun ke dunia 2000 tahun yang lalu karena untuk menyelamatkan umat manusia, memulihkan keadaan kita semua. Karena kita sudah bengkok, sudah kata firman Tuhan, semua kita ini sudah angkatan yang bengkok, sesat. Kita semua beraib. Kata firman Tuhan Roma pasal 3:23, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan alam. Lihat ini saudara, tiap hari kita dapat berita manusia saling bunuh, ya, saling mensolimi, saling bully, saling mengkhianati, saling membunuh, saling sudah salah, kacau balau, tidak punya standar. Tapi kalau kita standar firman Tuhan, hidup kita berkenan sama Tuhan. Biar hari-hari kita makin dibentuk sama Tuhan. Sungguh saudara, kita minta pimpinan Roh Kudus. Tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita selain Tuhan Yesus yang bisa rubah hidup kita. Roh Kudus kan tuntun kita supaya langkah demi langkah kita melangkah sesuai dengan standar ilahi. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Kita membaca puji Tuhan 1 Timotius pasal 5. Kemarin kita baca 1 Timotius pasal 4 terus berurutan Bapak Ibu ya. Kita dengar baik-baik supaya kita standar hidup kita standarnya firman Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 16 demikian firman Tuhan. Jangan kau keras terhadap orang-orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Amin. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat Timotius, khususnya kepada Timotius yang usia masih muda. Saya katakan Timotius adalah murid anak rohani dari Paulus. Dan kepada jemaat ini perlu jemaat kita semua harus standar firman Tuhan. Kalau tidak dinasihati dengan firman Tuhan, masing-masing karya sendiri. Mohon maaf, banyak anak-anak sekarang, anak muda tidak hormat sama orang tua. Ya, saya di waktu masih kecil benar-benar dididik sama papi mami almarhum, hormat sama orang tua. Saya dari keturunan Tionghoa ya. Kalau hormat sama orang tua, perilaku kita, tubuh, jiwa, roh. Tubuhnya kita tangan angkat dengan kata lain soja. Soja itu tangannya itu di atas, di depan kepala, hormat sama orang tua. Dan tunduk kepala, nunduk, hormat sama orang tua. Dulu pendidikan kita betul-betul harus hormat sama orang tua. Tapi sekarang ini anak-anak banyak yang berani sama orang tua. Maka firman Tuhan kata, jangan kau keras terhadap orang tua, melainkan tegur dia sebagai bapa. Kalau ada orang tua, memang orang tua juga ada yang salah ya. Tapi bukan berarti harus, mohon maaf ya, kurang ajar ya, jangan. Tapi kita harus hormat sama orang tua. Ya, yang ya bukan berlebihan lah. Pokoknya wajar hormat sama orang tua. Dan orang tua juga harus saudara ya, harus jadi berkat. Banyak orang tua, kenapa kok anak tidak hormat? Karena orang tuanya juga tidak bisa dihormati. Karena apa? Karena dia terlalu bersikap yang nggak benar, tidak menjadi contoh teladan. Dari dua-duanya, kalau standar firman Tuhan, dua-duanya harus benar. Nomor satu, papa sebagai seorang ayah harus menjadi berkat buat anak. Sehingga otomatis anak responnya hormat sama orang tua. Oleh itu mari dua-duanya berfirman Tuhan, saling hormat menghormati, dasarnya kepada Tuhan. Standarnya firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada perlu pertanyaan lagi, silakan bisa WhatsApp pribadi dengan saya. Nomor telepon saya Bapak Ibu kan tahu di sini. Ya, yang penting di sini mari kita semuanya standarnya Tuhan. Kalau kita standar Tuhan, kita layak berkenan sama Tuhan ya. Jadi orang tua, anak-anak semua mari kita bersikap sesuai dengan aturan-aturan telah ditetapkan firman Tuhan. Anak-anak muda hormat sama orang tua menjadi berkat buat orang muda. Dan saya sebagai orang tua sekarang karena saya umur hampir 70 tahun. Kepada orang muda di bawah saya anggap adik-adik, atau yang muda sekali saya anggap sebagai anak ya, dan saya juga harus jadi berkat buat anak saya, menjadi contoh teladan. Sehingga demikian Kristus yang dipermuliakan. Karena kita sebagai orang Kristen, ada Kristus dalam kehidupan kita. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemuliaan. Amin ya. Jadi kita penuh dengan cinta kasih kepada anak yang lebih muda, baik ibu, perempuan semua dasarnya seperti kepada Tuhan Yesus. Firman Allah kita pegang ya.
Sekarang dari ayat 3 sampai 16 berkata, dan mohon maaf, seorang janda, seorang ibu yang sebagai istri tapi sudah ditinggal suami meninggal, ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ya benar, kita harus saling mengasihi, ya, penuh dengan cinta kasih, hormat, ya. Tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua dan mereka, karena itu yang berkenan kepada Allah. Itu berkenan kepada Allah. Kualitas orang Kristen, janda, anak semua harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada janda-janda seperti ini. Mari kita lanjut. Pokoknya Bapak baca firman Allah sehingga kita standar kualitas kita standar firman Allah, ya. Ayat yang kelima, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun di dalam permohonan dan doa siang malam hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sebagai suami yang sempurna akan memelihara seorang ibu yang sudah ditinggalkan suaminya. Tapi mari ibu-ibu jangan suka gosip, yang memprovokasi orang, jelek-jelekan orang, nggak benar. Tapi mari kita berkenan kepada Tuhan, ya, bertekun dalam doa siang malam dan berkenan kepada Tuhan. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebihan, ia sudah mati selagi hidup, artinya matikan secara daging, ya. Yang diberkati bukan dengan mewah-mewah, tunjukkan kesombongan, kekayaan, jangan, itu enggak jadi berkat, ya. Peringatkanlah hal itu juga kepada janda yang agar mereka hidup dengan tidak bercela. Jangan hidup bercela. Jadi hidup kita menjadi surat terbuka bagi kita. Ini kalau kita mau standarnya firman Tuhan. Tapi jika ada seorang yang tidak memuliakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Mari kita saling penuh dengan cinta kasih. Ini bukan teori. Saya sebagai hamba Tuhan juga mempraktekkan, mengasihi adik-adik saya, semua saudara saya yang seiman, semua kita hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Hidupnya standar firman Tuhan yang didatarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami, ya, tidak boleh menikah ya berkali-kali, ya. Saya dengar itu ada suami ketiga, suami keempat. Aduh, saudara, jangan, ya. Mari kita tinggalkan perkara kedagingan. Suami, kalau suami yang ditinggal, suami sudah dipanggil Tuhan, mari ibu itu harus suaminya hanya Kristus, hidup berkenan sama Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang hidup dalam kesesakan, yang mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Segunakan setiap kesempatan berbuat baik, hidup benar, ya, berkenan sama Tuhan, ya. Gunakan setiap kesempatan. Ini khusus buat ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, hidup sendiri, janda dengan anak-anak, tapi bersama dengan Yesus, standarnya firman Tuhan. Tolaklah pendaftaran janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan mungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal yang tidak pantas. Banyak peristiwa-peristiwa janda-janda yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Tapi berfirman Tuhan, mari hidup kita layak berkenan sama Tuhan, supaya menjadi contoh teladan, supaya jangan sampai kita hanya provokasi, datang ke sana kemari, hidup bebas, saya hanya tidak standar firman Tuhan. Kata firman Tuhan, jangan demikian. Karena suatu hari kelak tinggalkan dunia ini, sudah akan dipanggil Tuhan. Kalau tidak berkenan sama Tuhan, bagaimana Tuhan? Mari kita takut sama Tuhan, jangan hidup yang tidak pantas, tapi standar firman Tuhan yang kita pegang. Karena aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk membunuh nama kita. Saya justru salut kepada ibu-ibu yang sudah tinggalkan suami, biarpun usia masih muda. Saya punya cici sepupu, dia ditinggalkan suami itu masih muda, tapi dia tidak menikah lagi, dia setia. Hidup berkenan sama Tuhan, menjadi contoh teladan bagi jemaat. Mari kita mau hidup standarnya firman Tuhan. Sekali ditinggalkan suami, ya sudah, lebih bagus bersuami dengan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai pendamping, Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai segala galanya dalam hidup kita. Jangan sampai kita ikuti kedagingan, ikutin suara orang-orang dari teman, ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kita berkenan sama Tuhan. Ayat 15, karena seberapa janda telah tersesat iblis. Oleh itu jangan ikutin suara iblis, ikuti suara firman Tuhan.
Ikuti suara firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, ya itu kena suara iblis. Seperti salah satu siapa? Yudas Iskariot kena suara iblis. Tapi mari kita di 16 terakhir. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, yang lain membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Demikian jemaat dapat membantu mereka benar-benar janda. Amin. Mari hidup kita menjadi berkat. Dan kejemaatan, ya semuanya hidup standar kita firman Tuhan. Kalau standar firman Tuhan, hidup kita menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita diciptakan hidup di dunia hanya sekali. Pergunakan kesempatan sekali ini. Hidup yang berkenan sama Tuhan. Kualitas kekristenan kita harus kita jaga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kita berdampak. Menjadi garam, menjadi terang. Untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Jadikan berkat. Amin. Haleluya. Hidup kita hanya sekali di dunia ini. Pergunakan setiap kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Haleluya. Jadikan berkat itu ku minta. Amin. Haleluya. Jadikan berkat Tuhan. Pakailah hidupku ini untuk kemuliaan-Mu Bapa-Ku Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Doa saya bersama Bapak Ibu Saudara semua, biar Tuhan memakai setiap kita supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, punya dampak kepada dunia ini, supaya Kristus dipermuliakan. Jaga kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan.